السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, jamaah Masjid Ar-Ridha yang ulun cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini, hari Sabtu, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendatangi salah satu dari rumah-rumahnya untuk melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu melakukan salat subuh, yang mana salat subuh ini adalah di antara salat yang paling berat untuk orang-orang munafikin. Suatu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bukan karena kemudahan dari Allah, niscaya kita hari ini tidak akan bisa datang ke sini. Berikutnya, insyaallah pada hari ini kita akan membahas insyaallah pada salat subuh mengenai sirah atau sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana penting sekali hari ini bagi kaum muslimin untuk mempelajari kembali sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika beliau menjelaskan mengenai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri sebenarnya sudah merupakan mukjizat. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita pelajari betul-betul bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan mukjizat. Bagaimana kalau manusia yang lain biasanya hanya punya kelebihan dalam satu sisi. Tokoh-tokoh terbesar dunia ya, itu biasanya punya kelebihan, ada yang dari misalkan strategi militernya, ada yang misalkan dari kecerdasannya, ada yang misalkan biasanya hanya dalam satu sisi. Adapun di sisi yang lain dia biasa-biasa saja, bahkan mungkin kurang. Namun berbeda dengan Nabi SAW. Ketika kita berbicara tentang seorang pemimpin, maka Nabi SAW adalah sosok yang sangat luar biasa. Menjadi seorang orang tua, misalkan seorang ayah, Nabi SAW menunjukkan. Seorang suami, Nabi SAW menunjukkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Umat Islam hari ini sayang sekali dengan adanya ghazwul fikri atau perang pemikiran yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam, yang mereka ingin memisahkan kaum muslimin dengan Rasulullah, sehingga banyak dari kaum muslimin yang akhirnya menjadikan teladan justru orang-orang kafir, orang-orang yang biasa saja. Orang kafir bahkan harus menciptakan sosok-sosok fiktif karena mereka tidak punya. Ketika mereka berusaha mencari dalam dunia nyata sosok yang bisa ditiru, mereka tidak menemukan. Maka akhirnya terpaksa mereka menciptakan sosok-sosok fiktif untuk memotivasi mereka. Dalam dunia industri misalkan, sosok-sosok yang diciptakan seperti Superman, Spiderman, itu semuanya fiktif, tidak ada. Sementara kaum muslimin walillahil hamd, kita tidak pernah kekurangan dari dulu sampai sekarang. Dan yang terbaik petunjuk suri tauladan kita adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada hari ini kita akan memulai untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dari sisi keturunannya. Nama beliau adalah Muhammad
ibnu Abdullah, ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim, ibnu Abdi Manaf, ibnu Qusay. Naam. Kemudian ibnu Kilab, ibnu Murrah, ibnu Ghalib, ibnu Lu'ay. Naam, bersambung terus nanti sampai ke Adnan. Sampai ke Adnan karena Nabi SAW itu berasal dari keturunan Adnan, dan Adnan ini disepakati oleh para ulama dia adalah merupakan keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Adapun Nabi SAW ada hadis yang melarang kita untuk melanjutkan nasab beliau dari Adnan sampai ke Ismail. Yang disepakati adalah sampai ke Adnan. Adapun Adnan itu sepakat keturunan dari Nabi Ismail. Nah, adapun melanjutkannya, maka kata Nabi SAW banyak dari ahli nasab yang melakukan kesalahan. Namun cukup bagi kita apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Adapun mengenai Adnan ini, sebagian ulama seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau condong membagi bangsa Arab ini menjadi 3. Bangsa Arab ini ada 3 golongan. Yang pertama bangsa Arab yang disebut dengan Al-Ba'idah atau yang punah. Bangsa Arab kuno yang sudah punah, ya, seperti misalkan kaum Nabi yang terdahulu, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, ya, kaum Tsamud. Itu dikatakan oleh para ulama, diantaranya Imam Ibnu Katsir yang memiliki tafsir yang terkenal. Itu termasuk golongan yang pertama adalah bangsa Arab Al-Ba'idah atau yang kuno, yang sudah tidak ada lagi sisanya hari ini. Nah, kemudian berikutnya mereka membagi kepada 3. Berikutnya adalah bangsa Arab Al-Aribah. Bangsa Arab Al-Aribah ini artinya bangsa Arab yang asli, atau disebut juga dengan Al-Qahtaniyah, dari keturunan Qahtan. Jadi kalau misalkan yang selain bangsa Arab Adnan tadi, ini yang Qahtan ini asalnya dari negeri Yaman. Qahtan ini asalnya dari negeri Yaman. Kemudian yang ketiga, Ibnu Katsir juga berpendapat yang disebut dengan bangsa Arab Musta'ribah. Musta'ribah ini artinya menjadi Arab. Asalnya bukan bangsa Arab, namun ketika mereka berdiam di negeri Arab, mereka bergaul dengan orang Arab, belajar berbahasa Arab, hidup dengan adat istiadat orang Arab, kemudian hidupnya juga bersuku-suku, berkabilah seperti orang Arab, maka lambat laun seiring waktu mereka juga akhirnya diakui sebagai bangsa Arab Musta'ribah. Nah, para ulama yang membagi 3 memasukkan Adnaniyah, keturunan Adnan, keturunannya Nabi Ismail ini ke dalam bangsa Arab Musta'ribah yang ketiga. Mereka diakui sebagai bangsa Arab walaupun asalnya dulunya bukan, asalnya dari luar. Nah, Nabi SAW menurut pendapatnya Imam Ibnu Katsir dimasukkan ke dalam bangsa Arab Al-Musta'ribah. Karena kita ketahui bahwa Nabi Ismail itu adalah putranya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu asalnya dari Irak. Dari Irak, ya. Dari Irak, ya, dari Ur. Meskipun ada juga yang berpendapat, nanti ada sedikit perbedaan pendapat dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa penduduk Irak sendiri pun sebenarnya itu juga bangsa Arab, namun bangsa Arab yang kuno, yang lebih lama lagi. Meskipun tidak seperti bangsa Arab yang modern. Nabi Ibrahim alaihissalam kita ketahui beliau berasal dari Irak, keluar dari Irak, ya. Kemudian menikah dengan Sarah dulu pertama kali, istri beliau yang pertama, namun belum diberikan keturunan. Kemudian nanti menikah lagi dengan Hajar yang berasal dari Mesir, kemudian diberikan keturunan Nabi Ismail, dan nanti Nabi Ismail Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ditinggalkan bersama ibunya Hajar di Mekah. Kemudian nanti Nabi Ismail, ya, seperti yang kisahnya sudah antum ketahui semuanya, ditinggalkan di Mekah, kemudian keluar sumur Zam-Zam, kemudian nanti akan lewat serombongan
suku Jurhum. Ya, mereka berasal dari Yaman. Biasanya melakukan perjalanan dari Yaman ke arah Syam. Ya, itu melewati Mekah. Sebelumnya ketika belum ada Nabi Ismail dan Hajar, mereka tidak pernah singgah di situ karena tidak ada air. Namun ketika mereka lewat terakhir kali, sudah ada Hajar dan Ismail, mereka melihat ada burung. Biasanya katanya ada burung ini pasti ada air. Maka mereka pun singgah di sumur Zam-Zam, meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di sekitar mereka, tidak jadi melanjutkan perjalanan mereka ke Syam. Mereka akhirnya berdiam di Mekah, menjadi bertetangga dengan Hajar dan Ismail. Sampai akhirnya Nabi Ismail nanti belajar bahasa Arab dari mereka, dari suku Jurhum ini. Dari suku Jurhum ini, Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari mereka. Kemudian Nabi Ismail nanti menikah dengan salah satu perempuan dari mereka, yang ceritanya mungkin antum juga sudah pernah mendengar semuanya. Bagaimana kuatnya doa dari orang tua untuk anak. Nabi Ibrahim mendoakan anak keturunan beliau. Nabi Ismail padahal kesempatannya bersama orang tuanya sebentar saja. Bayi ditinggalkan di Mekah. Nanti datang lagi Nabi Ismail sudah remaja, ya, membangun Ka'bah. Kemudian ditinggalkan lagi. Kemudian datang lagi Nabi Ismail sudah menikah. Dan itu tidak ketemu. Ya, mungkin cerita yang masyhur bagaimana suatu waktu pada saat Nabi Ismail sedang berburu. Ya, karena profesi beliau waktu itu adalah berburu, ya, memanah. Beliau sangat mahir sekali memanah. Nabi Ibrahim datang ke rumah, namun Nabi Ismail tidak ada. Yang ada hanya istrinya. Maka ditanya kepada istrinya, bagaimana keadaan kalian, rumah tangga kalian bagaimana? Kemudian ternyata si istri ini mengeluh. Katanya, kami susah, kehidupan kami sulit sekali. Maka kata Nabi Ibrahim, nanti kalau suamimu datang, dan dia tidak mengatakan saya ayahnya Ismail, tidak. Nabi Ibrahim ketika datang tidak mengatakan saya ayahnya, beliau hanya menanyakan keadaan. Maka setelah bercerita keluh kesahnya perempuan ini kepada Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan salam saya kepada suamimu dan sampaikan pesan kepadanya, ganti gagang pintunya. Maka pulanglah Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya. Kemudian ketika Nabi Ismail nanti datang, seakan-akan ada firasat, ya. Kayaknya tadi habis ada orang yang datang. Nabi Ismail bertanya kepada istrinya. Kata istrinya, ada orang tua menanyakan kabar kita, kemudian saya ceritakan katanya. Kemudian dia titip salam kepada kamu dan bilang ganti gagang pintu. Kata Nabi Ismail, padahal tidak ada telepon, tidak sempat WA atau di zaman itu. Namun Nabi Ismail langsung tahu. Kata beliau, itu ayah saya. Itu yang datang ayah saya. Padahal tidak ketemu ini. Itu ayah saya dan dia memerintahkan saya untuk menceraikan kamu. Jadi menggunakan bahasa kiasan, ya. Ganti gagang pintunya, menceraikan. Maka pulanglah, kata Nabi Ismail, kamu kepada keluargamu. Karena Nabi Ibrahim melihat bagaimana istri ini bisa berkeluh kesah bahkan kepada orang yang tidak dikenal sekalipun. Ya. Maka istri yang seperti ini tidak layak. Akhirnya beliau ceraikan, kemudian beliau menikahi perempuan lain dari suku Jurhum lagi, Nabi Ismail. Kemudian pada saat beliau lagi berburu, ya, mencari profesi beliau sebagai berburu, datang lagi Nabi Ibrahim berkunjung, sedangkan yang di rumah hanya ada istrinya Nabi Ismail, istri yang berikutnya. Istri yang pertama sudah dipulangkan ke orang tuanya, sekarang istri yang baru. Maka Nabi Ibrahim pun menanyakan bagaimana kabar kalian, dan tidak mengaku saya ayahnya Ismail, tidak. Bagaimana kabar kalian? Maka istri yang kedua ini kemudian memuji Allah, alhamdulillah, katanya, keadaan kami baik begini, rumah tangga kami alhamdulillah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun berpesan, titipkan, sampaikan salam kepada suamimu, dan kalau dia pulang bilang sama dia, tetapkan gagang pintunya. Kemudian pulang, melanjutkan perjalanannya Nabi Ibrahim. Dan ketika datang Nabi Ismail pulang, seakan-akan beliau juga tahu, kayaknya nih tadi habis ada orang ya datang ke sini, bertanya sama istrinya.
Kata istrinya, iya ada orang tua tadi datang ke sini kemudian menanyakan tentang kabar kita. Kemudian saya ceritakan. Dan dia juga menyampaikan salam kepadamu dan menitip pesan, tetapkan gagang pintumu. Maka kata Nabi Ismail, itu ayahku. Dan dia menyuruhku untuk menjaga engkau. Jadi tetap ini istri yang ada sekarang ini, yang pandai bersyukur ini, dijaga baik-baik istilahnya. Nah, dari sini ikhwan, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa bangsa Arab itu ada 3 ya, dan Nabi Muhammad SAW termasuk golongan yang ketiga atau al-musta'ribah. Kemudian ada pendapat yang lain, dan ini adalah pendapatnya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Pendapat Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa tidak ada pembagian. Ya. Bangsa Arab itu katanya hanya 1. Pendapat Imam Bukhari, bangsa Arab itu semuanya adalah keturunan dari Nabi Ismail. Beliau mengatakan bangsa Arab semuanya adalah keturunan dari Nabi Ismail. Jadi termasuk Qahtan tadi yang dibilang nenek moyangnya bangsa Arab kuno yang berasal dari Yaman. Kata Imam Bukhari, ini juga termasuk keturunannya Nabi Ismail. Jadi saudaranya Adnan. Imam Bukhari berdalil dengan sebuah hadis Nabi SAW ketika beliau melihat orang-orang Ansar di Madinah. Nabi SAW setelah hijrah, beliau melihat orang-orang Ansar memanah. Orang-orang Ansar latihan memanah. Kemudian beliau mengatakan, panahlah wahai anak-anak Ismail, panahlah. Karena sesungguhnya ayah kalian dahulu adalah seorang pemanah. Di sini Nabi SAW memanggil orang-orang Ansar itu dengan anak-anak Ismail. Ya, dalam hadis ini, maka karena memahami dari hadis ini, Imam Bukhari mengatakan seluruh bangsa Arab itu baik yang Qahtan ataupun Adnan adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Karena orang-orang Ansar itu diketahui asal usulnya adalah dari negeri Yaman. Mereka termasuk Qahtan, keturunan dari Qahtan. Berbeda dengan Quraisy. Ya. Quraisy di Mekah itu, mereka sama seperti Nabi SAW. Keturunannya Adnan. Adapun orang-orang Aus dan Khazraj yang berdiam di Madinah, itu keturunan Qahtan. Namun dikatakan oleh Imam Bukhari, berdasarkan hadis ini, Nabi SAW memanggil mereka dengan anak-anak Ismail. Maka berarti mereka juga keturunan Nabi Ismail. Nah, di sini ada 2 pendapat dan masing-masing punya pendalilan yang kuat. Nah, kemudian kita insyaallah melanjutkan sedikit kehidupan di Mekah. Ya, jadi setelah Nabi Ismail menikah dengan perempuan dari Jurhum, kemudian beliau memiliki keturunan. Berikutnya yang menjadi penguasa di Mekah adalah suku Jurhum. Ya, suku Jurhum, suku yang bertetangga dengan Hajar sejak beliau hidup sampai sepeninggal anak keturunannya Ismail ratusan tahun. Ya, suku Jurhum berkuasa di Mekah dan mereka tetap berada di atas tauhid. Tetap berada di atas tauhid. Walaupun memang ada kezaliman, ada kemaksiatan, namun tetap berada di atas tauhid. Belum ada berhala lagi. Saat itu Ka'bah masih steril. Ya, di zaman kekuasaannya suku Jurhum. Sampai nanti ketika kezaliman mereka semakin parah, ya, mereka mulai mengambil zaman berganti, ya. Zaman berganti, waktu terus berlalu, dan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memindahkan kekuasaan dari satu kaum ke kaum yang lain, Allah akan jadikan sebab-sebabnya. Allah akan timbulkan pada kaum yang nanti akan digantikan oleh orang lain sebab-sebab yang membuat mereka layak untuk digantikan atau digeser, untuk dilengsarkan kemaksiatan yang mereka lakukan, jauhnya mereka dari Allah, kezaliman yang mereka lakukan. Allah jadikan sebab-sebab itu pada mereka, maka akhirnya Allah dengan sunnahnya atau sunnatullah, Allah menggantikan mereka dengan kaum yang lain.
Akhirnya datang lagi suku yang lain dari Yaman, ya, datang ke Mekah, dan kemudian karena melihat kezaliman, artinya pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang Jurhum di Mekah ini sudah parah, kezalimannya sudah merajalela. Akhirnya mereka pun digantikan oleh suku berikutnya, yaitu suku Khuza'ah, juga dari Yaman. Padahal sebenarnya tetanggaan. Biasanya orang di perantauan itu biasanya kalau ketemu di perantauan itu biasanya jauh lebih akrab daripada di kampung sendiri. Ya, di kampung sendiri kadang-kadang ketemu tidak, ya biasa-biasa saja. Namun kalau ketemu di negeri orang biasanya sudah seperti kayak saudara. Ya. Nah, ini yang terjadi akhirnya. Jurhum ini digeser. Mereka tidak lagi diusir keluar dari Mekah. Kemudian yang berkuasa berikutnya adalah Khuza'ah. Nah, di zaman Khuza'ah ini, kekuasaan kurang lebih sekitar 300 tahun mereka berkuasa, suku Khuza'ah ini. Di zaman mereka inilah untuk pertama kali nanti kesyirikan masuk ke Jazirah Arab. Dan yang memasukkan pertama kali adalah pemimpin saat itu yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini pemimpin yang sangat populer di Mekah. Orangnya baik, luar biasa. Disebutkan dia bahkan pada saat musim haji. Dan antum jangan lupa, sejak zamannya Nabi Ibrahim, bangsa Arab setiap tahunnya terus berhaji. Ya, pada saat kita bercerita tadi, setiap tahunnya mereka datang ke Mekah untuk berhaji. Ya, zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Ismail, dan seterusnya, mereka terus berhaji. Amr bin Luhai ini disebutkan sangat dicintai kaumnya, sangat royal, memberi makan jamaah haji sampai 10.000. Dalam satu kali musim haji dia memotong sampai 10.000 ekor hewan sembelihan. 10.000 tidak tanggung-tanggung. Maka sangat dicintai. Kemudian apapun yang dia sampaikan kepada kaumnya ditaati. Ya, karena orangnya pandai mengambil hati rakyatnya, sangat dicintai. Apa yang diucapkan dia taati oleh kaumnya. Satu waktu dia berangkat ke Syam, ke negeri Syam, dan itu adatnya orang Mekah dari dulu karena mereka tidak punya penghasilan. Orang Madinah punya kebun, mereka bisa bertani. Orang Jeddah mereka dekat dengan laut, mereka bisa mencari ikan. Orang Mekah hanya punya sumur Zam-Zam. Maka profesi mereka adalah berdagang. Nah, Amr bin Luhai ini satu waktu pergi ke Syam, kemudian melihat di Syam ini orang-orang beribadah kepada berhala. Maka dia bertanya sama orang-orang di Syam, apa yang kalian lakukan? Katanya, kami mencari perantara. Dengan patung-patung ini, dengan berhala-berhala yang ada ini, kami mencari perantara. Kami berdoa melalui perantaraan mereka. Kami minta hujan, maka diturunkan hujan bagi kami. Nah, kemudian melihat ini, dan Amr bin Luhai mengetahui bahwa negeri Syam sampai saat itu adalah negerinya para nabi. Banyak sekali nabi-nabi yang diturunkan di negeri Syam. Maka dia melihat ini negerinya para nabi. Ya, masa? Dan dia melihat hal ini hal yang baik. Oh, kita juga di Mekah perlu. Hujan juga jarang turun. Maka dia pun akhirnya membawa satu dari berhala tersebut, dia bawa ke Mekah. Satu saja awalnya. Namun karena dia adalah pemimpin yang sangat dicintai oleh kaumnya, akhirnya diikuti oleh kaumnya. Maka sejak saat itu mulailah penyembahan berhala terjadi di Mekah. Adapun sebelumnya, sebelum Amr bin Luhai, mereka masih berada di atas tauhid. Dan inilah dan kata Nabi SAW, saya melihat, kata Nabi SAW, Amr bin Luhai ini menyeret-nyeret isi perutnya di neraka sebagai siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena dia adalah orang yang pertama memasukkan kesyirikan ke Jazirah Arab. Inilah yang disebut dengan nama dosa jariyah. Ketika seseorang pertama melakukan suatu keburukan yang akhirnya diikuti keburukan tersebut oleh manusia yang lain, semua dosa-dosa yang dilakukan orang yang mengikuti dia mengalir juga kepada dia. Mengalir kepada Amr bin Luhai. Maka ini bahayanya dosa jariyah. Maka sejak saat itu, sejak zamannya Amr bin Luhai inilah akhirnya terjadi penyembahan berhala. Akhirnya sampai masing-masing suku punya berhala sendiri-sendiri.
sampai nanti ketika Nabi SAW akan menghancurkan berhala-berhala tersebut dari Ka'bah pada tahun 8 Hijriah ketika pembebasan kota Mekah, jumlahnya ada 360. Yang tadi asalnya hanya 1, jumlahnya 360. Nah, jadi sejak zaman Amr bin Luhai inilah pertama kali masuk kesyirikan ke Jazirah Arab. Nah, adapun mengenai para nabi, kita ketahui Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa seluruh nabi-nabi yang diutus sepeninggal Nabi Ibrahim itu semuanya akan berasal dari keturunan beliau. Karena di zaman hidupnya Nabi Ibrahim bahkan sempat tidak ada orang mukmin lain kecuali beliau dan istri beliau. Kita tahu pada saat Nabi Ibrahim masuk ke Mesir bersama istrinya Sarah, beliau mengatakan tidak ada muslim lain selain aku dan engkau saat ini. Baru nanti setelah keluar dari Mesir, kemudian diberikan hadiah Hajar, beliau juga menikahi Hajar, baru ada tambahan kaum muslimin. Dan Allah jadikan nabi-nabi seluruhnya sepeninggal Nabi Ibrahim semuanya dari keturunan beliau. Dan seluruhnya itu Nabi Ibrahim kita ketahui pertama dari Sarah, dari Hajar akan memiliki putra Ismail, kemudian berikutnya nanti diberikan lagi oleh Allah anak dari Sarah yang bernama Ishak. Ya. Ishak ini nanti akan menurunkan Nabi Yakub, dan nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Yakub itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibraninya adalah Israel. Israel itu dalam bahasa Ibrani, persamaannya dalam bahasa Arab adalah Abdullah, artinya hamba Allah. Israel. Maka seluruh nabi-nabi sepeninggal Nabi Ibrahim adalah dari keturunan Nabi Ibrahim, dan lebih khusus lagi seluruhnya adalah dari keturunan Nabi Yakub atau Israel, atau yang disebut dengan Bani Israel. Semuanya kecuali nanti Nabi yang terakhir, barulah dari keturunan Nabi Ismail. Makanya ketika Nabi SAW diutus, sebagian penguasa-penguasa yang ada di Timur Tengah, mereka tahu ini sebentar lagi akan keluar Nabi terakhir. Hanya saja mereka sama sekali tidak menyangka akan keluar Nabi terakhir ini dari keturunan Ismail. Mereka menyangkanya sama seperti sebelumnya. Bayangkan ribuan tahun nabi-nabi semuanya dari Bani Israel. Ya. Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, kemudian nanti ada Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Harun. Nah, semuanya dari, maka mereka tidak ada yang menyangka. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri yang berdiam di Madinah, itu asalnya mereka tidak berdiam di Madinah. Ceritanya kurang lebih 200 tahun sebelum Nabi SAW diutus, ya, mereka mendapati dalam kitab mereka Nabi terakhir ini akan munculnya di daerah-daerah yang ciri-cirinya seperti Madinah. Maka mereka berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, mencari yang mana yang cocok negerinya, tempat tinggal Nabi terakhir ini. Mereka cari sampai mereka ketemu di Madinah. Akhirnya mereka berdiam di sana dengan harapan nanti Nabi ini akan muncul dari keturunan mereka. Ternyata Allah takdirkan munculnya dari keturunan Ismail alaihissalam. Maka akhirnya mereka walaupun mengetahui tanda-tanda kebenaran Nabi SAW, bahwa beliau adalah benar-benar Nabi terakhir, mereka tidak mau. Kenapa? Karena hasad, rasa iri. Mereka merasa lebih berhak, lebih baik. Nah, ini mengenai garis keturunan para nabi-nabi. Jadi hanya Nabi Muhammad SAW saja satu-satunya nabi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kita kembali lagi sedikit tadi kepada Khuza'ah tadi. Jadi yang pertama berkuasa di Mekah adalah suku Jurhum. Kemudian berikutnya digantikan oleh suku Khuza'ah. Dan akhirnya sama seperti pendahulunya, seperti Jurhum. Bayangkan Jurhum dengan kezaliman saja akhirnya nanti digantikan oleh Khuza'ah.
Padahal di zaman Khuza'ah inilah terjadi kesyirikan yang pertama kali di Mekah. Kemudian akhirnya dan pada zaman Khuza'ah ini suku Quraisy atau keturunan Nabi Ismail mereka tidak lagi banyak tinggal di kota Mekah. Mereka banyak tinggal di luar kota Mekah untuk menjauhkan diri mereka dari konflik politik yang terjadi saat itu. Mereka tidak mau ikut ribut-ribut seperti orang. Mereka keturunan para nabi. Ya. Nah, baru nanti ada seseorang yang bernama tadi kita sebutkan Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, kakek Nabi SAW yang bernama Qusay inilah nanti yang pertama kali akan dari keturunan Quraisy atau keturunan Nabi Ismail yang pertama kali akan berkuasa di kota Mekah. Nah, dia dengan bantuan saat itu dari salah satu suku yang ada namanya suku Qudha'ah. Suku Qudha'ah ini membantu Qusay sehingga mengalahkan Khuza'ah, mengusir Khuza'ah yang sudah berkuasa 300 tahun di Mekah. Kemudian akhirnya Qusay inilah yang pertama kali dari kalangan Quraisy berkuasa di Mekah. Sekarang kekuasaan di Mekah dipegang lagi oleh orang Quraisy sendiri, oleh keturunan Nabi Ismail sendiri. Dan merekalah yang paling layak, karena memang dari dulu bahkan Jurhum pun ketika ingin berdiam di sisi Ka'bah, minta izin kepada Hajar, ibunya Ismail. Maka mereka jauh lebih layak dari siapapun untuk memimpin Mekah. Akhirnya di zaman Qusay inilah kembali lagi orang-orang Quraisy yang tadinya tersebar di luar kota Mekah ditarik lagi, berkumpul lagi bersama-sama di kota Mekah berdiam sampai nanti menjadi kurang lebih ada 12 suku anak keturunannya Qusay yang berdiam di Mekah. Dan Qusay ini nanti beliau akan mengatur ya administrasi di kota Mekah dan menciptakan 5 hal, membagi istilahnya pemerintahan yang ada di kota Mekah itu ada masing-masing bagiannya. Ada yang disebut dengan as-siqayah dan ar-rifadah. As-siqayah itu adalah pemberian air minum kepada para jamaah haji. Pemberian air minum siapa yang berhak memberikan air minum, adapun rifadah ini memberikan makan. Memberikan makan dan minum ini diatur oleh Qusay untuk jamaah haji. Memang dari dulu orang Mekah punya kebiasaan itu untuk suatu kehormatan bagi mereka ketika bisa menjamu para jamaah haji. Jadi tidak sekarang saja, bahkan dari dulu memang sudah merupakan kehormatan, kebanggaan bagi mereka ketika bisa memberikan makan dan minum kepada para jamaah haji. Ada 2 tadi yang kita sebutkan, siqayah memberikan minum, ar-rifadah, kemudian berikutnya juga ada al-hijabah. Al-hijabah ini artinya yang memegang kunci Ka'bah. Ini juga dipegang oleh Qusay. Berikutnya ada nadwah. Nadwah ini semacam kalau hari ini mungkin semacam DPR ya. Semacam DPR, Dewan Kota gitu. Untuk membicarakan apa saja perkara-perkara yang penting yang terjadi di masyarakat dimusyawarahkan di situ. Ini juga diatur oleh Qusay. Kemudian yang terakhir adalah al-liwa, atau liwa itu artinya bendera, hak untuk menyatakan peperangan. Ini juga dipegang oleh Qusay. Nah, nanti sepeninggal Qusay, ketika Qusay meninggal, nanti dia akan menurunkan hal ini. Dia punya beberapa anak. Anak yang tertua itu bernama Abduddar. Anak yang tertua bernama Abduddar. Dan ini nama-nama yang lazim pada saat itu karena mereka Nabi SAW belum diutus ya. Maka adapun sekarang tentunya kita tidak boleh menisbatkan abdun atau hamba hanya kecuali kepada Allah saja. Abdullah dan nama-nama Allah yang lain. Adapun selain Allah tidak boleh kita menisbatkan nama. Namun ini kita berbicara tentang sejarah dan para ulama pun memang meriwayatkannya begitu. Ya. Abduddar ini anak tertuanya Qusay, dia asalnya ingin mewariskan semuanya kepada Abduddar. Hanya saja Qusay juga punya anak yang lain yang bernama Abdu Manaf.
Dan Abdu Manaf ini sebenarnya lebih populer di masyarakat, lebih disenangi oleh orang-orang. Ya, mereka sebenarnya lebih sukanya Abdu Manaf ini yang berkuasa. Namun karena Abduddar ini yang lebih tua, maka secara tradisi dia lebih berhak. Maka setelah meninggal Abduddar ini, sempat terjadi sedikit ketegangan antara anak-anak keturunannya Abdi Manaf dengan Abduddar tentang siapa yang lebih berhak. Bahkan padahal yang diperbutkan ini apa? Yang paling diperbutkan ini sebenarnya adalah siqayah dan rifadah tadi, atau hak untuk memberikan makan dan minum jamaah haji. Jadi sampai mereka harus rebutan. Padahal yang diperbutkan ini bukan uang, bahkan suatu pekerjaan yang menghabiskan uang. Ya. Bukan memperbutkan harta waris, ini bukan. Ya. Namun yang diperbutkan justru sesuatu yang akan menghabiskan uang, karena jamaah haji itu banyak. Ya. Berapa yang harus diberikan makan, berapa yang harus diberikan minum. Nah, mereka berebut, akhirnya disepakati, keduanya sudah tidak perlu ribut lagi, namun dibagi saja. Ada 5 tadi yang kita sebutkan. Untuk hak memberikan makan dan minum diberikan kepada anak keturunannya Abdu Manaf. Adapun sisanya, nadwah, kemudian memegang kunci Ka'bah, kemudian hak untuk menyatakan perang ini diberikan kepada keturunannya Abduddar. Ya, bahkan nanti memegang kunci Ka'bah itu sampai hari ini masih berada di keturunannya Abduddar. Nah, jadi sampai ke zaman kerajaan Saudi sekalipun tidak diganggu, karena pada saat Nabi SAW membebaskan kota Mekah di tahun 8 Hijriah tadi, setelah beliau menghancurkan berhala seluruhnya yang 360, kunci Ka'bah pada saat itu sempat dari kalangan keluarga Nabi, ada Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib, yang ingin sebenarnya supaya kunci ini dipegang oleh mereka. Namun Nabi SAW justru mencari Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah ini keturunannya Abduddar dan menyerahkannya kepada dia. Dan Nabi mengatakan dalam hadis beliau, dia akan berada di tanganmu dan anak keturunanmu sampai hari kiamat. Ya, maka akhirnya setelah ada hadis dari Nabi SAW tersebut, tidak ada lagi yang berani mengganggu. Bahkan sampai hari ini masih berada di kalangan keturunan mereka, Bani Abduddar, ya, pemegang kunci Ka'bah. Nah, kemudian Nabi SAW ini berasal dari keturunannya Abdu Manaf. Ya, berasal dari keturunannya Abdu Manaf, dan Abdu Manaf ini memiliki putra. Nah, di antara putranya Abdu Manaf ini ada yang bernama Hashim. Ya, Hashim, kakeknya Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf. Jadi Abdu Manaf punya anak yang bernama Hashim. Nah, Hashim kakeknya Nabi SAW ini juga sepeninggal ayahnya, dialah yang memimpin kota Mekah, dia yang memberikan makanan kepada jamaah haji. Kemudian pada satu waktu dia melakukan perjalanan ke Syam. Karena sudah kebiasaannya orang Mekah, mereka berdagang ke Syam. Dan kalau jalur dari Mekah ke Syam itu pasti melewati yang namanya Yathrib, atau yang hari ini kita kenal dengan nama kota Madinah. Melewati di Madinah, sempat tinggal di sana. Kemudian melihat seorang perempuan dari Bani Najjar, salah satu suku yang ada di Madinah saat itu. Kemudian beliau menikah dengan salah satu perempuan dari Bani Najjar. Setelah menikah beberapa lama bersama istrinya, kemudian melanjutkan perjalanan ke Syam. Ternyata dalam perjalanan beliau di Syam ini, beliau berdagang. Ternyata Allah takdirkan akhirnya Hashim ini nanti meninggal di Gaza. Di Gaza, Palestina hari ini. Itu termasuk Syam, karena negeri Syam itu hari ini ada 4 negara ya. Ada Suria, ada Libanon, ada Palestina, ada Yordan. Itu di zaman dulu semuanya disebut Syam. Kakeknya Nabi yang bernama Hashim ini nanti meninggal di Gaza, di Palestina. Jadi negara-negara Arab ini sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya semuanya punya hubungan. Nabi Ibrahim berasal dari Irak, punya istri Sarah dari Syam, kemudian nanti punya istri lagi dari Mesir.
Nah, jadi saling berkaitan erat kaitannya antara kemudian Yaman dengan Makkah dan Madinah. Nah, kemudian ketika meninggal Hashim ini, istrinya yang di Madinah, yang dari Bani Najjar, ini nanti melahirkan putra, ya, putra yang bernama Syaibah. Putra yang bernama Syaibah. Meninggal Hashim di Mekah, meninggal Hashim di Gaza, akhirnya di Mekah kosong, tidak ada lagi pemimpinnya. Dia akhirnya digantikan oleh saudaranya yang bernama Al-Muttalib. Jadi Hashim ini punya saudara, punya adik, namanya Muttalib. Hashim meninggal di Palestina, di Gaza, digantikan oleh adiknya yang bernama Al-Muttalib. Al-Muttalib ini kemudian ternyata baru tahu bahwa kakaknya itu sebelum meninggal sempat menikah di Madinah dan punya anak, istrinya melahirkan. Setelah tahu, Al-Muttalib akhirnya pergi ke Madinah, mendatangi. Mana katanya kakak saya sempat menikah di sini dan punya anak, akhirnya ditunjukkan. Ini sudah agak besar ya. Sudah beberapa tahun usia Syaibah, namanya anaknya Syaibah. Maka Al-Muttalib pun ingin membawa ke Mekah. Ayo ikut saya, ikut sama pamanmu. Ikut ke kampung ayahmu. Ibunya pertama tidak mau. Perempuan dari Bani Najjar ini pertama tidak mau melepas. Saya cuma punya anak satu dari Hashim, satu-satunya anak saya. Masa mau dibawa? Namun kemudian Al-Muttalib mengatakan, ini anak bukan anak sembarang orang, ini anak pemimpin. Dan dia juga saya ajak untuk kembali ke Mekah untuk melanjutkan, untuk menggantikan ayahnya. Karena dia yang paling layak. Akhirnya setelah dibujuk, ibunya pun merelakan. Dan akhirnya Syaibah ini dibawa oleh pamannya Muttalib kembali ke Mekah. Bahkan ketika masuk ke Mekah, naik kudanya atau untanya bersama-sama pamannya Al-Muttalib. Maka orang-orang Mekah yang melihat Muttalib pulang dari perjalanan dagangnya, tadinya pulang berangkat tidak bawa anak kecil. Pulangnya bawa anak kecil dan sudah besar. Maka akhirnya orang-orang Mekah mengira apa? Ini zaman itu masih ramai perbudakan. Jadi laki-laki, perempuan, tua, muda, anak kecil sekalipun bisa jadi budak. Mereka mengiranya karena berangkatnya si Muttalib ini tidak bawa anak, pulangnya bawa anak sudah besar, oh ini berarti baru beli budak. Muttalib ini baru beli budak, maka mereka akhirnya memanggil anak kecil ini Abdul Muttalib. Artinya budaknya Muttalib. Nah, ketika mendengar ini, Al-Muttalib mengingkari, dia mengatakan, wahai orang Mekah, ini bukan budak, ini anak kakak saya Hashim. Ini putranya saudaraku Hashim, ini ponakan sendiri, ini bukan budak. Namun karena orang Mekah sudah terbiasa di lidah mereka, sudah menjadi kebiasaan memanggil Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, akhirnya itulah yang melekat. Dan lebih dikenal daripada nama aslinya yang bernama Syaibah. Maka Abdul Muttalib inilah kakek langsung dari Nabi SAW, yang nanti ketika beliau besar, sudah meninggal paman beliau Muttalib, maka beliaulah yang layak menggantikan. Namun tidak langsung, tidak mulus ternyata perpindahan atau transisi dari Al-Muttalib kepada Abdul Muttalib, karena sempat ada pamannya. Jadi Hashim itu punya adik lagi selain Muttalib, ada lagi namanya Naufal. Nah, Naufal ini merasa, saya pamannya, ini ponakan, saya lebih berhak. Nah, dia sempat memegang kekuasaan di Mekah. Sedangkan Abdul Muttalib ini masih muda dan dia ibunya bukan orang Mekah. Jadi pendukungnya di Mekah tidak banyak. Maka akhirnya Abdul Muttalib pun menulis surat kepada paman-pamannya dari pihak ibu di Madinah, ya, dan mengatakan bahwa harusnya sekarang saya yang berkuasa menggantikan paman saya. Setelah ayah paman, harusnya sekarang saya yang berkuasa di Mekah. Namun ternyata katanya oleh paman saya yang lain yang bernama Naufal direbut. Akhirnya apa? Dia kirim surat sampai ke sana, paman-pamannya dari pihak ibunya mengetahui ini, langsung mereka berangkat 80 orang penunggang kuda. Berangkat dari Madinah, memotong jarak sekitar 500 km perjalanan 1 minggu pada saat itu. 1 minggu mereka sampai ke Mekah, kemudian langsung menemui keponakan mereka, Abdul Muttalib, dan langsung mendatangi Naufal. Kata mereka, kembalikan kekuasaan di Mekah kepada yang berhak. Kalau tidak, engkau akan berperang dengan kami. Maka
Naufal pun ketika melihat bahwa tadinya diremehkan, ya, Abdul Muthalib tadinya diremehkan, dia sendirian di sini, ibunya juga orang Madinah, jauh. Tadinya diremehkan, ini orang tidak kuat. Ternyata setelah melihat 80 orang penunggang kuda, ya, jumlah yang sangat banyak datang siap membela Abdul Muthalib, akhirnya Naufal pun menyerahkan. Dan akhirnya kekuasaan pun dipegang oleh Abdul Muthalib. Namun di awal-awal kekuasaannya di Mekah, kekuasaan Abdul Muthalib juga tidak mulus-mulus sangat. Karena pada saat itu beliau baru menata lagi, bahkan sumur Zam-Zam sempat terkubur selama beberapa ratus tahun. Sumur Zam-Zam sempat terkubur selama beberapa ratus tahun akibat kesyirikan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang di Mekah, dan nanti baru akan digali lagi, ditemukan lagi di zaman kekuasaannya Abdul Muthalib. Namun karena Anda lihat sudah syuruk, ya. Syuruk jam berapa? Sudah. Baik, insyaallah kita akan cukupkan sampai di sini. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi kalau masih ada kesempatan di pertemuan yang mendatang. Nah, semoga bermanfaat. Nah, kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan itu datangnya dari diri Anda pribadi, mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.